Halo teman-teman, di sini saya akan berdiskusi sesi 4, yaitu mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Diskusi sesi 4, lakukanlah analisis dan pemaparan terkait dengan pertanyaan diskusi pada pekan ini. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas, serta sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Jadi, sebagai seorang guru pendidikan dasar di era TIK ini, saya melihat integrasi teknologi bukan hanya sebagai tren semata, tapi sebagai sebuah keharusan untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan, menarik, dan efektif bagi anak-anak juga. Saya tidak ingin TIK hanya menjadi tempelan atau alat presentasi semata, tetapi benar-benar meresap dalam setiap aspek pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan siswa. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang telah saya lakukan untuk mengintegrasikan TIK secara efektif. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Sebelum memilih atau menggunakan teknologi tertentu, langkah pertama saya adalah memahami secara mendalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan kebutuhan spesifik siswa. Yang kedua, melakukan riset online terarah. Saya memberikan panduan yang jelas tentang sumber informasi yang kredibel dan cara memberi informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan dan dampingan yang tepat. Tidak semua siswa memiliki tingkat literasi digital yang sama. Saya selalu memberikan bimbingan dan dampingan, yaitu dibutuhkan agar semua siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan percaya diri. Ini termasuk mengajarkan keterampilan dasar, menggunakan perangkat dan aplikasi, serta menekankan pentingnya penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu melakukan refleksi dan evaluasi setelah mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK terhadap efektivitasnya. Apakah penggunaan teknologi tersebut benar-benar meningkatkan pemahaman siswa? Apakah keterampilan mereka berkembang? Apakah mereka menjadi lebih kreatif dan termotivasi? Umpan balik dari siswa juga sangat berharga dalam proses pembelajaran ini untuk perbaikan di masa depan. Dampak positif implementasi TIK: meningkatkan keterampilan siswa menjadi lebih terampil dalam menggunakan perangkat digital, mencari informasi, berkomunikasi secara online, dan berkolaborasi. Mendorong kreativitas, TIK membuka ruang yang luas bagi siswa untuk mengapresiasi ide dan gagasan mereka melalui berbagai media digital. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Tantangan implementasi TIK: kesenjangan akses dan keterampilan. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet di rumah. Selain itu, tingkat literasi digital siswa juga bervariasi. Keterbatasan infrastruktur sekolah, ketersediaan perangkat, jaringan internet yang stabil, dan dukungan teknis di sekolah seringkali menjadi kendala. Kebutuhan pengembangan profesional guru perlu terus belajar dan mengembangkan keterampilan dalam mengintegrasikan TIK secara efektif dalam pembelajaran. Meskipun pada tantangan, saya percaya bahwa dengan perencanaan yang matang, dukungan dari sekolah dan orang tua, serta kemauan untuk terus belajar, integrasi TIK yang efektif dalam pendidikan dasar dapat memberikan dampak positif
yang signifikan bagi perkembangan siswa di era digital ini. Saya akan terus berupaya untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan kreatif demi menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter. Sekian diskusi saya, terima kasih.